Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 6 ayat 1 dan 5. Pujilah Tuhan Sang Raja. Jemaat kami undang berdiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya. Semua makhluk bernyanyi memuliakan Dia. Puji terus Tuhan yang Maha Kudus. Mari nyanyikanlah amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 743, ayatnya yang kedua. Ya Tuhan, bimbinglah langkahku. Ya Tuhan, berikanlah sabda-Mu, hatiku siap mendengar-Mu. Curahkan
Marilah kita mendengar hukum Tuhan untuk hari Minggu ini dari hukum Taurat pertama, dan maksudnya begini bunyinya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 434 ayat 1 dan 2, Tuhan Yesus lihat. Jemaat kami undang untuk berdiri. Dunia telah menyesatkanku, tubuh, hati, serta jiwaku. Yesus mampu melepaskan semua yang disesatkan. Kini aku milik Tuhanku, ku tinggalkan semua dosaku, berada di sisi-Mu, Tuhan, raih daku. Dosaku dihapus Tuhanku, darah-Nya beri kemenanganku, kekuatan pun diberikannya kepadaku. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 452, ayatnya yang kedua, telah datang tabib yang besar. Semua dosa ditebus, dibayar Tuhan Yesus, tak dibalaskan padamu, besar kasih-Nya Yesus. Kamar surga yang indah, kesukaan ceria, hatiku memuji-Mu, Yesus, Yesus, Yesus. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel di hari Minggu ini, yaitu dari Markus pasal 10, dimulai dari ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Kita baca secara bergantian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 256 ayat 6 dan 7. Yesus Kristus, Dia Raja. Hai semua umat kudus, serta yang berhati tulus, dan semua yang menang
Jemaat kami undang berdiri. Walau aku menderita, ku percaya dan gembira, memuliakan namanya, memuliakan namanya. Yesus Kristus Dia Raja, semua tunduk kepadanya dan memuji namanya, dan memuji namanya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 827 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan jayalah. Firman Tuhan jayalah di seluruh dunia, kita pun dipanggilnya masuk kerajaannya. Firman ahli semesta yang pelihara semua, dengan kasih sayangnya kita jadi anaknya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah untuk minggu ke-22 sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari kitab Ayub pasal 42 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku
dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika pandemi COVID-19 yang lalu melanda seluruh dunia, terjadilah penderitaan yang sangat menyakitkan bagi banyak orang. Dan ketika itulah muncul pertanyaan di hati banyak orang, mengapa Tuhan membiarkan virus ini membunuh jutaan orang? Ada orang yang mengatakan, ya pandemi inilah salah satu cara Tuhan menghukum manusia yang sudah sangat berdosa sekarang. Tetapi muncul juga sanggahan. Bila demikian, mengapa orang yang benar, mengapa orang saleh juga turut mati? Saudara-saudaraku, di situasi seperti itu banyak orang yang bingung, tidak tahu jawabannya. Namun demikian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi mungkin bisa membantu kita untuk memahami perkara seperti itu. Karena kita tahu di pasal 1-2 kitab Ayub ini kita diberitahu bahwa Ayub ini mengalami penderitaan yang sangat-sangat menyakitkan dan sangat sulit kita pahami. Semua yang ada padanya hanya dalam tempo yang sangat singkat. Ke-10 anaknya, juga hartanya, seluruh apa yang ada pada dia selain pakaian yang melekat di tubuhnya hilang sekejap. Bahkan tubuhnya juga dipenuhi oleh kusta. Sangat-sangat menyedihkan. Tidak terbayangkan betapa beratnya penderitaan itu. Padahal di pasal 1 ayat 8 Tuhan sendiri yang mengatakan kepada si iblis bahwa tidak ada seorang pun di bumi seperti Ayub yang demikian saleh, demikian jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tetapi kok bisa orang yang saleh begitu itu menanggung derita berat itu? Sangat-sangat sulit untuk kita pahami, bukan? Itu adalah sebuah misteri. Sehingga diskusi Ayub dengan sahabat-sahabatnya itu menjadi sangat panjang tentang itu. Untunglah saudaraku, setelah mereka begitu panjang dan begitu lama bersoal jawab, Allah datang berbicara dengan mereka berempat. Dan Tuhan pun memarahi ketiga sahabat Ayub itu. Dan Allah juga menantang si Ayub. Apakah Ayub bisa memahami semua perbuatan Tuhan atas dia? Saudaraku, dari perkataan Tuhan itulah Ayub sekarang memperoleh pencerahan. Dan itulah prestasi imannya. Dari situlah kita juga akan memahami apa arti penderitaan dalam hidup kita. Timbullah pemahaman dan kesaksian yang baru dari Ayub. Dan dia mengatakan di ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus, itulah juga yang menjadi pegangan bagi kita. Karena kita juga sering menghadapi hal-hal yang sulit kita pahami dalam hidup ini. Seperti syair lagu rohani yang mengatakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Sekarang bagaimana supaya kita jangan putus asa bila hal seperti itu terjadi? Firman Tuhan hari ini memberi beberapa kuncinya. Kunci pertama, kita harus benar-benar memahami bahwa segala sesuatu ada di bawah kuasa Tuhan. Bila kita menghadapi penderitaan atau pergumulan atau masalah yang sangat sulit kita pahami, saudaraku, tetaplah ingat, semuanya itu ada di bawah kendali Tuhan. Kita harus percaya, Tuhan sanggup mengatasi semuanya itu. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikannya, bagaimanapun beratnya, karena tidak ada yang mustahil baginya. Dan walaupun itu nampaknya terlampau berat bagi kita, tetapi ingat
dan imanilah bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengetahui dengan pasti kemampuan kita, sehingga kita akan mampu memikulnya. Tuhan telah memberi kita ukuran yang pas, tidak kurang, tidak lebih dari kemampuan kita. Dan bila kita merasa itu terlampau berat, ingat saudaraku dan pahamilah, imanilah perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa apa yang Dia bebankan itu adalah ringan. Matius 11 ayat 30. Karena Tuhan Yesus turut serta kita memikul beban itu. Yesus mampu mengangkat semua beban-beban kita. Karena dosa-dosa dan penderitaan kita juga sudah dipikulnya di kayu salib di Golgota. Hanya dengan sepatah kata Yesus bisa membuang sakit penyakit dari si orang buta di epistel tadi, sehingga dia bisa melihat kembali. Karena itu saudaraku, ketika kita menderita, percayalah bahwa segala sesuatu ada di bawah kuasa Yesus, di bawah kuasa Allah. Karena itu serahkanlah semuanya kepada Dia. Itu kunci yang pertama. Dan kunci yang kedua saudaraku, ketika penderitaan menerpa kita, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu merancangkan rancangan damai sejahtera bagi kita. Allah tidak pernah merancangkan yang buruk atas kita. Karena Tuhan sangat-sangat mengasihi kita sehingga Dia mampu memberi anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang mau mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Karena itu saudaraku, bila ada masalah, bila masalah demi masalah menimpa hidup kita, ingatlah bahwa di balik semuanya itu pasti ada rancangan damai sejahtera bagi kita. Lihatlah si Ayub ini. Setelah derita itu, Tuhan menggantikan 2 kali lipat dari apa yang pernah dia miliki. Dan ingat juga apa yang Tuhan Yesus lakukan, mujizatnya di perjamuan di Kana itu. Yesus memperbolehkan masalah menimpa si tuan rumah si pengantin baru itu. Tetapi setelah itu Yesus memberi mereka anggur yang terbaik, yang berlimpah, bukan? Karena itu saudaraku, bila pergumulanmu itu sangat berat, jangan pernah menjadi putus asa, tetapi tetaplah berharap bahwa di balik semuanya itu Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagimu. Habis hujan, Tuhan pasti mendatangkan pelangi. Dan kunci yang ketiga, bila derita mendera hidupmu, jangan pernah menggugat, jangan pernah mempersalahkan Allah. Tetapi sadarilah, kita tidak akan mampu memahami jalan-jalan Tuhan seluruhnya. Seperti tertulis di Yesaya 55 ayat 8-9 mengatakan, sejauh langit dengan bumi, sejauh itulah perbedaan pikiran Tuhan dengan pikiran kita. Karena itu sebaiknya kita menyerahkan seluruhnya kepada Dia. Biarlah kehendaknya yang jadi atas kita. Katakanlah seperti yang dikatakan oleh Nabi, oleh Hakim Eli di 1 Samuel 3 ayat 18. Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Karena itu saudara-saudaraku yang sudah diberkati oleh Tuhan Yesus, perikop ini mengajari kita tentang cara memahami arti penderitaan dalam hidup kita ini, yaitu mari melihat semua penderitaan dan yang terjadi dalam kehidupan kita ini dari sudut pandang Allah, dari sudut rencana Allah, sehingga kita benar-benar bisa memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini adalah ada dalam rencana Allah, dan rencananya itu tidak pernah gagal. Sehingga kita akan mengakui Allah berdaulat sepenuhnya untuk mengatur seluruh hidup kita.
Karena itu kita tidak layak protes. Dan cara Allah tidak terjangkau oleh akal pikiran kita. Dia adalah Allah yang tidak bisa ditentukan, apalagi tidak bisa dibatasi dengan logika dan penilaian manusia. Manusia tidak boleh dan tidak mampu mengira-ngira atau mengukur bagaimana Allah itu. Allah itu berdaulat penuh dalam dirinya melakukan apa rencananya untuk kita. Dengan pemahaman seperti itulah saudaraku, maka kita akan menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Lalu kita akan menjadi tenang menghadapi segala macam pergumulan apapun. Tetapi bukan hanya itu. Dalam setiap penderitaan Tuhan punya rencana atas kita. Itulah yang dikatakan oleh Ayub di ayat 5. Dalam bahasa Indonesia sehari-harinya diterjemahkan begini. Dahulu pengetahuan tentang engkau hanya kudengar dari orang saja. Tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Apa artinya? Penderitaan Ayub membawa Ayub pada perjumpaan dengan Tuhan. Sebelumnya Ayub hanya mendengar tentang Tuhan. Ayub hanya mengetahui, hanya memahami banyak hal tentang Tuhan. Tetapi penderitaannya itu membuat Ayub mengalami Tuhan. Mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga Tuhan itu bukan hanya sekedar cerita orang di dalam dirinya, tetapi sudah menjadi sebuah peristiwa yang bersangkut paut dengan dirinya. Dan itulah rencana keselamatan Tuhan bagi Ayub. Dan seperti itulah juga rencana Tuhan bagi seluruh hidup kita melalui semua penderitaan yang kita alami. Itulah juga pengakuan yang sering kami dengar dari saudara-saudara kita, anak-anak binaan di lembaga pemasyarakatan atau di rumah tahanan. Ada yang mengatakan, "Amang, untunglah Tuhan memperbolehkan saya mengalami hidup di lapas ini. Karena sesudah disinilah saya mengenal Tuhan Yesus. Dan Yesus itu menjadi peristiwa, menjadi pengalaman pribadi bagi saya." Itu juga yang sering kita dengar dari mereka yang sakit atau yang pernah mengalami situasi yang kritis. Mereka mengatakan justru dalam keadaan seperti itulah mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Semakin mengenal dan semakin dekat dengan Tuhan. Dan tidak jarang orang bertobat dan benar-benar menyerahkan hidupnya ke tangan Tuhan setelah dia mengalami penderitaan yang sangat. Saudara-saudaraku, selain dari apa yang sudah kita dengarkan tadi, ada lagi satu hal yang menarik dari berita tentang Ayub ini. Di beberapa ayat, misalnya di pasal 1 ayat 22 dan pasal 2 ayat 10, dikatakan begini. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Walaupun Ayub mengalami begitu berat penderitaan hingga istrinya sendiri menyuruh dia agar dia mengutuki Tuhan. Demikian juga dengan sahabat-sahabatnya yang mengganggu imannya, yang mengatakan dia yang penuh dosa. Namun yang menarik saudaraku, Ayub tidak pernah bergeser dari kesalehannya. Terutama Ayub tidak pernah bergeser dari rasa hormatnya terhadap Tuhan. Penderitaan yang berat itu tidak dia perbolehkan mengubah atau menggeser sedikit pun imannya, sedikit pun ketaatannya terhadap Allah. Tetapi dia tetap, saudaraku, itulah hendaknya juga yang harus kita teladani. Karena tidak sedikit orang Kristen hanya ketika hidupnya enak,
Hanya ketika hidupnya tenang, dia begitu memuji-muji dan begitu hormat kepada Tuhan. Tetapi ketika penderitaan menerpa hidupnya, dia segera putus asa, dia pergi ke dukun klinik, atau dia menggugat Tuhan, dia menjadi kecewa, dia tidak mau lagi beribadah, dia tidak mau lagi berdoa karena merasa tidak ada lagi gunanya untuk berdoa. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dengan peristiwa Ayub. Jangan pernah membiarkan penderitaan apapun mengubah kesetiaan, mengubah kesalehanmu kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pasti kita semua pernah dan pasti akan mengalami ragam penderitaan dan pergumulan hidup, bukan? Dan bila itu terjadi, inilah pegangan kita. Semuanya ada di dalam rancangan damai sejahtera Tuhan atas hidup kita. Dan dengan semuanya itu ingatlah, Tuhan ingin agar kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Dia. Sehingga Allah itu bagi kita bukan lagi sekedar pengetahuan, bukan lagi sekedar apa kata orang, apa kata pendeta, apa kata khotbah, bukan lagi sekedar pemahaman. Tetapi dengan penderitaan itu Tuhan mau membuat kita mengalami perjumpaan sehingga Tuhan itu menjadi pengalaman pribadi, menjadi peristiwa yang kita alami sendiri. Karena itu ingatlah seperti yang dikatakan oleh seorang penulis begini. Biarkan Tuhan menulis cerita hidupmu. Percayalah, akhirnya akan selalu baik. Biarkan Tuhan menulis cerita hidupmu. Dan percayalah, akhirnya akan selalu baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sangat mencerahkan hati kami. Sehingga dalam semua penderitaan dan pergumulan yang berat sekalipun kami akan tetap percaya. Karena semuanya adalah rancangan damai sejahtera-Mu atas hidup kami. Agar melalui semuanya itu kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga Engkau Tuhan menjadi pengalaman, menjadi peristiwa bagi kami. Bukan lagi sekedar cerita dari orang lain bagi kami. Ya Tuhan, kami memohon, berkatilah kami semuanya. Cukupkanlah semua yang kami butuhkan. Berikanlah kami hikmat dan sukacita menjalani segala gelombang kehidupan kami dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Berkati jugalah saudara-saudara kami yang kurang beruntung, yang dalam kesusahan ekonomi, yang sakit, yang menderita, yang difabel, yatim piatu, mereka-mereka yang berkekurangan. Biarlah sukacita surgawi-Mu memberi mereka semangat hidup dan selalu memuji-muji nama-Mu. Terima kasih Tuhan yang memberi kami pemimpin bangsa yang baru. Berkatilah presiden dan wakil presiden kami, juga menteri-menteri dan semua pemimpin kami di semua aras. Biarlah mereka tetap memimpin dalam takut akan Tuhan, sehingga mampu membawa bangsa ini tetap aman, tetap adil, dan sejahtera. Berkatilah semua misionaris dan penginjilan mereka. Buatlah berhasil pekerjaan mereka sehingga Injil-Mu semakin meluas. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tetapi kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita menyerahkan persembahan kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 222 ayat pertama dan ayat yang kedua.
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.